كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Ikhwana fi din azakumullah. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nikmat Allah pun tak henti-hentinya kita rasakan, baik itu terkait dengan nikmat duniawiyah, terlebih lagi nikmat diniyah, baik itu nikmat yang mutlaqah, demikian pula nikmat yang muqayyadah, baik itu nikmat lahiriah juga nikmat batiniyah. Alhamdulillah, di pertemuan kita di kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan langkah kita untuk menuju Masjid Al-Amin Langa-Langa untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majlis zikir atau majlis ta'lim, yang insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan 7 jenis wanita yang haram untuk dinikahi, yang sifatnya selama-lamanya karena ada hubungan persusuan. Karena ada hubungan persusuan. Yang sebelumnya itu ada 5 karena hubungan pernikahan, perkawinan. Sebelumnya lagi ada 7 karena hubungan nasab atau hubungan keluarga. Nah, yang terkait dengan wanita-wanita yang haram untuk kita nikahi karena ada hubungan persusuan, 2 diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, yaitu ibu susu dan saudara susu. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ummahatukumul lati ardha'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Dan diharamkan pula atas kalian, wahai kaum laki-laki, untuk menikahi ummahatukumul lati ardha'nakum, ibu-ibu yang telah menyusui kalian. Jadi ibu susu, ya, selain dari ibu kandung. Nah, dan ini bisa terjadi, ya, kita menyusu dari wanita yang lain. Apakah masih ada hubungan kekeluargaan ataukah tidak ada? Nah, maka ini menjadikan ibu yang menyusui kita atau wanita yang menyusui kita menjadi mahram bagi kita, ya. Dan kemahramannya disebut dengan ibu susu. Dan yang kedua, akhawatukum minar radha'ah, saudara-saudara perempuan sesusu kalian, ya. Dan ini telah diterangkan, saudara perempuan susu itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, ya, kamu yang menyusu ke ibunya, ya kan? Kamu yang menyusu ke ibunya. Kemungkinan kedua, dia yang menyusu ke ibu kamu. Kemungkinan ketiga,
Rada'ta anta wa hiya min imra'atin wahidah. Kamu dan dia menyusu ke ibu yang sama atau wanita yang sama. Wanita itu bukan ibu dia, juga bukan ibu kamu, orang lain. Tapi kamu dengan dia sama-sama menyusu kepada wanita itu. Ar-rada'ta min zaujati abiha, ataukah kamu menyusu ke istri ayahnya? Bukan ibu kandungnya tapi ibu tirinya, ya kan? Nah, kamu menyusu ke ibu tirinya. Maka perempuan ini juga menjadi saudara susu kamu. Ar-rada'at hiya min zaujati abika, ataukah dia wanita tadi menyusu ke ibu tirimu? Ya, berarti ada berapa kemungkinan? 6. Ada 6, ya, 5 ya. Nah, dia menyusu ke ibumu, atau kamu menyusu ke ibunya, atau kamu dan dia menyusu ke ibu yang sama, ataukah kamu menyusu ke ibu tirinya, atau dia menyusu ke ibu tirimu. 5. Ya, ini 5. Ini dianggap sebagai saudara susu. Berarti dia mahram. Boleh kamu berduaan dengannya, safar bersamanya, ya. Naam. Namun haram untuk kamu nikah dengannya. Ya. Haram kamu nikah dengannya. Bagaimana dengan perwalian? Tidak boleh menjadi wali. Ya, kamu tidak boleh menjadi wali bagi dia kalau dia mau menikah. Ya, ataukah ya, kamu meninggal atau dia meninggal, tidak boleh saling mewarisi. Ya, jadi perwalian dan pewarisan itu tidak berlaku. Ini 2 dari Al-Qur'an. Kemudian dari As-Sunnah, dan ini sudah kita terangkan, apa-apa kita ulangi kembali. Dari As-Sunnah yang pertama adalah bintul akh minar radha'. Kita punya saudara susu laki-laki, ya kan? Saudara susu laki-laki kita punya anak perempuan, maka anak perempuannya tidak boleh kita nikahi, karena itu kita dianggap sebagai keponakan susu. Ya, walaupun tidak ada hubungan nasab antara kita dengan ayahnya, tidak ada. Cuma kita dengan ayahnya pernah menyusu sama-sama, ya kan? Maka kita adalah saudara susu, dan anak putrinya tidak boleh kita nikahi. Dia adalah mahram bagi kita. Yang berikutnya adalah bintul ukhti minar radha'. Anak perempuan dari saudara perempuan susu. Seperti tadi yang penggambarannya. Kita punya saudara susu perempuan, lalu dia punya anak. Ya, anaknya juga tidak boleh kita nikahi, karena itu dianggap sebagai keponakan susu. Yang ketiga, al-ammatu minar radha', bibi sesusuan, ya. Bibi sesusuan. Wa hiya allati radha'at ma'a bika, yaitu wanita yang bersaudara susu dengan ayahmu. Ya. Ayah kita punya saudara susu perempuan. Maka saudara susu perempuan ayah itu dianggap bibi sesusuan. Bukan bibi senasab, tapi bibi sesusuan. Maka bibi ini tadi juga haram untuk kita nikahi, karena dia adalah saudara susu ayah kita. Dia adalah saudara susu ayah kita. Yang keempat, al-khalatu minar radha', bibi sesusuan. Cuma bedanya kalau yang tadi dari ayah, ini dari ibu. Wahiyal lati radha'at ma'a ummika, yaitu wanita yang pernah menyusu bersama dengan ibumu. Ya kan? Kita punya ibu. Ternyata ada saudara susunya, juga perempuan. Saudara susu ibu itu adalah bibi kita, bibi sesusuan. Maka dia haram untuk kita nikahi. Dan yang kelima, al-bintu minar radha', anak susuan, anak perempuan susuan. Wa hiya allati radha'at min zaujatika, yaitu wanita yang menyusu ke istrimu. Ya. Jadi kita punya istri lalu menyusui
anak perempuan, maka anak perempuan yang disusui oleh istri kita itu adalah anak susu kita. Haram untuk kita nikahi. Ya, haram untuk kita nikahi. Dan semua keturunan kita itu juga menjadi mahram bagi dia. Ya, semua keturunan kita menjadi mahram bagi dia. Bahkan usul kita, ayah, kakek kita itu menjadi mahram bagi dia. Ya, sehingga tidak boleh dari pihak kita ada yang menikahinya. Ya. Demikian pula keturunan dia, keturunannya, anaknya nanti, kemudian cucunya, itu tidak boleh ada yang menikahi dari pihak kita. Nah, itu kalau dijabarkan ya luas, ya kan? Nah, ini 5 secara global dari as-sunnah. Kemudian kata penulis, jelas yang 5 ini yang termasuk muharramat, wanita-wanita yang haram atau menjadi mahram karena ada hubungan persusuan. Wa dalilu tahrimi wa haula'i an-nisa'i minas sunnati haditsu Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innar radha'a tuharrimu ma tuharrimul wiladah. Dalil yang menunjukkan bahwa wanita-wanita yang disebutkan di atas, ada 5 sebagaimana yang sudah kita bacakan tadi, mereka ini sebagai mahram dari as-sunnah adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar radha'a tuharrimu ma tuharrimul wiladah. Sesungguhnya persusuan itu, ya, sesungguhnya persusuan itu menjadikan mahram apa-apa yang dia menjadi mahram karena ada hubungan kelahiran, hubungan nasab. Itu sama, ya, antara hubungan kelahiran atau hubungan nasab dengan hubungan persusuan dalam hal tidak bolehnya menikahi satu dengan yang lainnya. Nah, maka wanita-wanita yang disebutkan di atas itu semuanya ada hubungan persusuan, ya kan? Ada hubungan persusuan. Apakah keponaan susu kita dari saudara susu laki-laki atau dari saudara susu perempuan? Demikian pula ibu susu kita, bibi susu kita. Bibi susu apakah dari arah ayah atau dari arah ibu, ataukah anak susu? Ya, anak susu. Nah, wa haditsu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga berdasarkan hadis yang lain, yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, di mana beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi binti Hamzah radhiyallahu anhuma, tentang anak perempuan Hamzah. Hamzah paman Rasulullah, ya. Nah, Hamzah bersaudara dengan Abdullah ayah Rasulullah, maka Hamzah ini adalah paman beliau secara nasab, ya. Kemudian Hamzah punya anak perempuan. Anak perempuan Hamzah apanya Rasulullah? Sepupu 1 kali. Ya. Sepupu 1 kali. Yang kalau ditinjau dari sisi nasab, sepupu 1 kali boleh dinikahi. Nah, dan ketika itu atas masukan dari Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib mengatakan, bagaimana kalau Rasulullah dicarikan istri dari kalangan keluarga sendiri? Karena semua istri Rasulullah itu tidak ada dari kalangan keluarga, ya kan? Mulai dari Khadijah sampai yang lain-lainnya itu tidak ada dari kalangan keluarga.
Maka mereka mencari-cari siapa kira-kira ya wanita yang masih ada hubungan kekerabatan dengan Rasulullah, hubungan nasab. Ternyata didapati anak dari Hamzah, ya, putrinya Hamzah radhiyallahu anhu. Namun ketika ditunjuk putri Hamzah, Rasulullah mengatakan, innaha la tahillu li, sesungguhnya putrinya Hamzah itu tidak halal untuk aku nikahi. Ya, bukan karena hubungan nasab, bukan karena sepupu beliau, tapi beliau terangkan, innaha ibnatu akhi minar radha'ah, karena putrinya Hamzah itu adalah anak perempuan dari saudara susuku. Berarti Hamzah dengan Rasulullah saudara susu. Paham ya? Padahal secara nasab Hamzah adalah paman Rasulullah. Rasulullah adalah keponakannya, Hamzah. Tapi ada hubungan lain, hubungan persusuan. Ternyata Rasulullah dengan Hamzah adalah saudara susu. Berarti putrinya Hamzah apanya Rasulullah? Ponakan susu. Tadi sudah disebutkan bahwa keponakan susu tidak boleh dinikahi, ya kan? Nah, jadi Rasulullah menerangkan alasannya kenapa putri Hamzah tidak halal untuk dinikahi oleh beliau alaihi salatu wassalam. Karena Hamzah itu adalah saudara susu Rasulullah. Berarti putrinya itu adalah keponakan susu beliau, ya, ponakan susu. Nah, sehingga hubungan senasab itu terhalang, ya kan? Terhalang karena adanya hubungan persusuan. Padahal senasab ya bisa saja karena itu adalah sepupu satu kali, itu boleh dinikahi. Tapi karena ada hubungan persusuan, maka ini yang menjadikan Rasulullah haram menikahi putri Hamzah tadi. Lalu Rasulullah mengatakan, wa yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minar rahim, dan menjadi haram karena ada hubungan persusuan apa-apa yang menjadi haram karena ada hubungan rahim. Ya, ini dua hadis yang menerangkan tentang haramnya menikahi wanita-wanita yang telah disebutkan di atas. Nah, maka secara garis besar wanita-wanita yang haram untuk dinikahi selama-lamanya ada berapa? 7 tambah 5 tambah 7 19. Ya. Secara globalnya ada 19. Kalau dirinci lebih dari itu, bisa ratusan. Ya kan? Bisa ratusan. Nah, karena kalau bicara tentang ayah susu, berarti masuk juga kakek susu, kakeknya bapak susu, dan seterusnya ke atas, ya, dan semua keturunannya ayah susu. Nah, kemudian kita masuk pada al-qismus tsani, bagian yang kedua tentang wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Cuma yang kedua ini al-muharramatu ta'qitan, menerangkan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi ta'qitan, dalam waktu tertentu. Kalau yang sudah lewat itu keharamannya selama-lamanya. Ya, tidak pernah dihalalkan atau dibolehkan dalam satu saat. Ya, dalam perkara darurat umpamanya, tidak pernah dibolehkan, ya kan? Tidak ada istilah darurat kalau masalah pernikahan. Ya, oh ini sudah cari wanita, tidak ada wanita yang lain kecuali saudara susunya, walaupun, ya, tetap tidak boleh. Karena keharamannya apa? Selama-lamanya. Nah, yang kedua, wanita-wanita yang haram dinikahi dalam waktu tertentu. Berarti satu saat nanti boleh, kan begitu? Karena keharamannya tidak selama-lamanya.
Ini yang kedua yang akan kita bahas. Kata penulis rahimahumullah, yahrumu ta'qitan iddatu nisa'in. Haram untuk dinikahi beberapa jenis wanita secara ta'qitan, secara waktu tertentu. Yumkinu taqsimuhunna ila nau'ain, yang mungkin kita bagi mereka menjadi dua bagian untuk memudahkan, ya. Untuk memudahkan menghafal, dibagi menjadi dua bagian. An-naul awal, bagian yang pertama. Ma yahrumu min ajlil jam'i. Wanita yang haram untuk dinikahi karena menggabungkan dengan wanita yang lain. Atau sebelum kita lanjut, ana ingat, ya, bagian yang keempat yang juga haram dinikahi selama-lamanya. Jadi kalau yang pertama, wanita yang ada hubungan nasab. Yang kedua, karena ada hubungan pernikahan. Yang ketiga, karena ada hubungan persusuan. Yang keempat, karena ihtiram, dalam rangka memuliakan, yaitu istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu haram dinikahi oleh siapapun, dari kalangan sahabat atau dari kalangan tabi'in, itu tidak boleh ada yang menikahi, dan keharamannya itu ta'bid selama-lamanya. Istri-istri Rasulullah. Karena itu sepeninggal Rasulullah tidak ada istri beliau yang menikah. Ya kan? Karena mereka dianggap sebagai ummahatul mukminin, ibu-ibunya kaum mukminin. Ya, ibu-ibunya kaum mukminin. Kemudian yang kelima, ya. Yang kelima adalah al-muharramatu lil mula'ana. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena telah terjadi mula'anah, saling melaknat. yakni seorang suami menuduh istrinya berzina, ya, lalu suaminya tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, maka dia pun mendoakan laknat bagi dirinya kalau dia berdusta. Dan istrinya tidak mau mengaku, dan dia pun bersumpah dengan nama Allah, dan yang kelimanya dia mendoakan dirinya mendapatkan laknat dari Allah kalau dia berbohong untuk suaminya benar dalam tuduhannya. Ya. Jadi sama-sama bersumpah dengan nama Allah, suaminya bersumpah dengan nama Allah bahwa istrinya berzina, istrinya pun bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak berzina. Pasti ada salah satu di antara keduanya berdusta. Maka suami istri yang saling melaknat seperti ini dipisah. Tidak boleh bergaul lagi, dan nanti kalau masih sama suka, haram mereka menikah selama-lamanya. Haram. Karena salah satunya pasti dilaknat oleh Allah, ya kan? Nah, ini yang kelima, jenis yang kelima yang juga keharamannya itu menjadi ta'bid selama-lamanya. Kita lanjut. Jadi jenis yang pertama dari wanita-wanita yang haram dinikahi dalam waktu tertentu, bukan selama-lamanya namun ta'kitan, dalam masa waktu tertentu. Ma yahrumu min ajli jama', yang pertama yaitu keharamannya karena menggabungkan wanita ini dengan wanita ini. Tidak boleh digabungkan dalam satu masa atau satu saat. An-naw' tsani, yang kedua, jenis yang kedua, ma kana tahrimuhu li'aridin, wanita yang haram dinikahi karena sebab tertentu, ya, karena sebab tertentu. Ada sebab yang menjadikan wanita ini haram untuk dinikahi. Kalau sebab itu sudah hilang, sudah tidak ada, maka boleh. Itu maknanya, ya.
Jadi keharamannya menikahi wanita ini karena ada sebab tertentu. Kalau sebab itu sudah hilang, maka boleh menikahinya. Ini yang akan dirinci oleh penulis. Maka beliau mengatakan, "An-naw'ul awwal ma yahrumu min ajlil jam'i." Jenis yang pertama yaitu wanita-wanita yang haram dikumpulkan dengan yang lain, ya. Lima yahrumu min ajlil jam', apa-apa yang diharamkan menikahi ini juga menikahi yang ini. Jadi digabungkan dua wanita. Yang pertama, al-jam'u bainal ukhtain, mengumpulkan di antara dua orang yang bersaudara. Sudah menikahi kakaknya, jatuh cinta kepada adiknya juga, adik iparnya. Nah, dan menikahi juga adik iparnya, ini haram. Ya, menggabungkan kakak dengan adik dalam satu waktu, ini tidak boleh. Ya, sawa'an kanata minan nasabi aw minar radha'i, sama saja apakah kedua wanita ini bersaudara senasab, seayah dan seibu, ataukah seibu saja atau seayah saja, ya kan? Yang jelas bersaudara begitu. Ada akhwat, punya saudara yang lain, maka haram kita nikahi dua-duanya dalam satu waktu. Aw minar radha'a, ataukah keduanya ada hubungan persusuan. Akhwat ini ternyata saudara susu dengan akhwat yang ini, ya. Ataukah akhwat ini adalah keponakan susu dari akhwat yang ini. Tidak boleh kita gabungkan dua-duanya, ya. Jadi saudara persusuan. Jadi nanti ya, namanya ammah, ini nanti pembahasannya. Ini terkait dengan saudara. Jadi akhwat, ada dua orang akhwat yang dua-duanya ini tidak ada hubungan nasab, namun mereka saudara sesusuan. Kita nikahi salah satunya, maka haram kita nikahi saudaranya yang lain, saudara susunya yang lain, haram. Ya. Wa sawa'un aqada 'alaihima ma'an aw mutafarriqa, dan sama saja apakah akad nikah dilangsungkan secara bersamaan bersama dua yang bersaudara ini ataukah terpisah, sama saja. Yang umpama langsung dua orang dinikahi dan ini bersaudara senasab atau saudara sesusuan, tidak boleh. Ataukah setelah lewat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun menikahi, ya, akhwat ini, kemudian dia nikahi lagi saudaranya, itu juga tidak boleh. Walaupun terpisah pernikahannya, ya, langsung menikahi dua-duanya dalam waktu yang sama ataukah terpisah, tetap ini haram hukumnya. Nah, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa an tajma'u bainal ukhtain, dan haram kalian mengumpulkan dua wanita yang bersaudara. Haram, ya. Karena itu sebagaimana yang sudah pernah kita sampaikan bahwa kita perlu mengetahui juga, ya, hubungan-hubungan persusuan. Apabila kita sudah menikah dengan seorang akhwat, kita harus tahu siapa saudara susunya, ya kan? Dari akhwat yang lain. Ya, karena bisa jadi terjadi hal ini setelah menikah, saling usut, ternyata saudara susu. Itu haram. Nah, ini yang pertama. Ayatnya terdapat dalam surah An-Nisa ayat 23. Yang kedua, al-jam'u bainal mar'ati wa ammatiha wa bainal mar'ati wa khalatiha wa bainal mar'ati wa binti ukhtiha aw binti akhiha aw binti ibniha aw binti ibnatiha. Nah, berikutnya
Yang kedua, yang juga haram untuk kita menggabung, ini menikahi dua-duanya, yaitu antara seorang wanita dengan bibinya, bibi dari ayah. Ya. Jadi kita sudah menikahi seorang akhwat. Setelah kita nikahi akhwat ini, kita lihat lagi bibinya, bibi dari ayahnya, saudara ayahnya, tertarik lagi, nikahi lagi, ini haram. Ya. Nah, jadi menggabungkan antara seorang wanita dengan bibi dari ayah. Wa bainal mar'ati wa khalatiha, juga mengumpulkan antara seorang wanita dengan bibi dari ibunya. Sama hukumnya. Bibi dari ayah, yang saudaranya ayah, ayah istri, ataukah saudaranya ibu istri. Saudaranya mertua, ya kan? Nah, jadi mengumpulkan seorang wanita dengan bibinya. Apakah saudara mertua laki-laki atau saudara mertua perempuan. Nah, wa bainal mar'ati wa binti ukhtiha, dan juga haram menggabungkan antara seorang wanita wa binti ukhtiha dengan anak perempuan saudara perempuannya. Ini keponakan perempuannya. Ya, kita punya istri, ya kan? Istri kita punya saudara perempuan. Saudara perempuan istri punya anak perempuan. Ya. Maka kita sudah menikahi istri ini, haram menikahi ponaannya lagi, ya, ponaan dari saudara perempuannya. Aw binti akhiha, ataukah ya anak perempuan saudara laki-lakinya, sama ponaannya. Cuma tadi ponaan dari saudara perempuan, yang ini ponaan dari saudara laki-laki. Kalau tadi itu arahnya ke atas, menggabungkan seorang wanita dengan bibinya, bibi dari ayah atau bibi dari ibu. Yang berikutnya adalah menggabungkan seorang wanita dengan ponaannya, berarti ke bawah. Ponaan dari saudara laki-lakinya atau dari saudara perempuannya. Berarti sudah berapa itu? 4, ya kan? 4. Hah? 4. Wanita dengan bibinya dari ayah 1. Kemudian bibinya dari ibu 2. Seorang wanita dengan ponaannya dari saudara laki-laki 3. Keponaannya dari saudara perempuan 4. Aw binti ibniha, ataukah binti ibniha, anak perempuan dari anak laki-lakinya, cucunya. Ya. Nah, jadi binti ibniha. Jadi kita menikahi seorang wanita. Wanita ini punya anak laki-laki, bukan dari kita. Punya anak laki-laki, ya kan? Anak laki-lakinya melahirkan anak perempuan. Anak perempuannya itu tidak boleh kita nikahi. Berarti cucunya, cucu istri kita, ya, cucu istri kita. Bukan cucu kandung, tapi cucu bawaan, ya. Nah, cucu sambung. Aw binti ibnatiha, ataukah anak perempuan dari anak perempuannya. Ini cucu perempuan dari anak perempuan. Nah, berarti berapa semua? 6. Nah, 6. Wal qaidatu huna, kaidahnya di sini supaya memudahkan, kaidahnya bagaimana caranya supaya kita tahu, oh ini yang haram mengumpulkan ini dengan ini. Kaidahnya annal jam'a yahrumu baina kulli imra'ataini law faradat ihdahuma dzakaran. Bukan dzikran, ya, dzakaran. Law faradat ihdahuma dzakaran lama jaza lahu ay yatazawwaja bil akhar.
ayatazawwajal ukhra. Kaidahnya bahwa menggabungkan antara wanita ini dengan wanita yang lain itu haram, ya. Kalau seandainya salah satunya jadi laki-laki, maka dia haram menikahi yang satunya. Seperti tadi menggabungkan dua orang bersaudara, ya kan? Dua wanita yang bersaudara, kita gabungkan dua-duanya, kita nikahi. Anggaplah satu jadi laki-laki, haram menikah kan? Ya. Ataukah kita gabungkan antara seorang wanita dengan bibinya, bibi dari ayah atau bibi dari ibu. Salah satu di antara mereka jadi laki-laki, bibi ini jadi laki-laki, juga haram menikahi ini, ya kan? Karena itu adalah keponakan. Keponakan itu haram dinikahi. Itu kaidahnya. Jadi menjadi haram untuk mengumpulkan dua wanita yang apabila salah satunya menjadi laki-laki, haram menikahi yang lain. Jadi kalau seandainya ini perempuan, kemudian ini juga perempuan, kita haram menggabungkan dua-duanya ini. Kalau seandainya salah satunya menjadi laki-laki, kemudian mereka haram menikah. Mereka haram menikah. Itu kaidah umum untuk memudahkan mengetahui siapa saja wanita yang haram kita gabungkan nikahi secara bersamaan. Dan ini sifatnya apa? Ta'kitan. Ya, ta'kitan dalam waktu tertentu. Karena kalau nanti ada permasalahan kemudian ditalak ataukah meninggal, maka boleh menikahi saudaranya atau bibinya, ya, atau ponakannya. Nah, boleh. Nah, sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau memiliki dua istri, dua-duanya adalah putri Rasulullah. Ya. Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ya. Tapi itu bukan dalam waktu bersamaan. Meninggal yang satu, beliau menikahi lagi yang satunya, seperti itu. Namanya haram ta'kitan dalam waktu tertentu. Nah, wa dalilu dzalika hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Dalil yang demikian ini menerangkan tentang tidak bolehnya menggabung ini dengan ini, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha, tidak boleh menggabungkan seorang wanita dengan bibinya dari ayah. Wala bainal mar'ati wa khalatiha, dan juga tidak boleh menggabungkan seorang wanita dengan bibinya dari ibunya. Nah, jadi kalau sudah menikahi wanita ini, ya jangan lagi cari-cari tahu tantenya, bibinya. Ya. Ya, kamu punya bibi enggak? Nah, haram dinikahi. Kecuali kalau nanti terjadi permasalahan seperti tadi, ya itu baru dibolehkan. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tunkahal mar'atu ala ammatiha walal amatu ala binti akhiha walal mar'atu ala khalatiha walal khalatu ala binti ukhtiha wala tunkahul kubra ala sugra wala sugra ala al kubra. Dan hadis Abu Hurairah, dari yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menikahi seorang wanita atas bibinya dari ayah. Walal ammatu ala binti akhiha. Demikian pula Rasulullah melarang menikahi seorang bibi atas
saudara anak saudaranya, anak saudara perempuannya, ponakannya, ya. Jadi sudah nikahi bibinya, mau lagi menikahi keponakannya, ya. Nah, walal mar'atu ala khalatiha. Demikian pula Rasulullah melarang menikahi seorang wanita atas bibi dari ibu. Walal khala ala binti ukhtiha. Demikian pula Rasulullah melarang menikahi bibi bersama dengan ponaan perempuannya. Nah, itu sudah 4 di situ, ya, 4. Wala tunkahul kubra al sugra. Juga tidak boleh menikahi, ya, yang lebih dewasa, yang lebih tua atas yang muda. Berarti kita nikahi dulu yang muda, kemudian lihat kakaknya, mau lagi nikahi lagi kakaknya, tidak boleh. Atau sebaliknya, wala sugra alal kubra, ya, tidak boleh menikahi yang kecil atas yang besar. Ini kakaknya dulu nikahi, setelah itu menikahi adiknya dalam waktu bersamaan. Nah, dan keharamannya apa? Ta'kitan. Jadi jangan dilupa ta'kitan, yakni keharamannya itu sementara, ya, tidak selama-lamanya. Nah, karena itu ipar jangan dianggap sebagai apa? Saudara, ya. Nah, oh tidak apa-apa ji, iparku ji. Banyak yang terjadi, ya, perceraian gara-gara ipar. Ya kan? Nah, banyak terjadi perceraian gara-gara ipar. Nah, dan Rasulullah menyebutkan bahwa ipar itu adalah al-maut, kematian. Nah, kama ajma ulama'u ala hadat tahrim, sebagaimana para ulama telah sepakat atas pengharaman ini. Nah, ini jenis yang pertama. Jadi menggabungkan seorang wanita dengan wanita yang lain, dengan bibinya atau dengan ponaannya, ya, ataukah dengan cucunya, nah, ataukah dengan neneknya, ya kan, bisa ke atas. Kalau bisa ke bawah, bisa ke atas, seperti itu. Nah, kemudian nanti yang kedua adalah makana tahrimuhu li'arid, ya, keharamannya itu karena ada sebab tertentu, ya. Ini insyaallah kita akan bacakan pada pertemuan berikutnya. Nah, jadi ini yang sempat kita sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami, ya, minimal bisa tergambar, ya. Nah, walaupun bingung-bingung sedikit, ya. Jadi kalau sudah perinciannya itu sudah bingung, ya. Nah, kalau sudah bercabang-cabang itu biasa bingung. Makanya bagusnya itu pakai apa? Diagram, ya. Pakai gambar supaya jelas, ya. Ke arah mana yang tidak boleh, ya. Nah, sebelum kita tutup, apabila ada perkara yang ingin ditanyakan maka disilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Tetangga kontrakannya. Iya, tetangganya seperti dia. Kemudian dia yang anaknya itu tetangga ada laki-laki, ada perempuan. Kalau misalnya omnya ini, misalnya saya, artinya haram saya nikahi saudara sesusuannya itu ponakan, Ustaz, atau saudara perempuannya atau saudara perempuanku haram dinikahi sama saudara anaknya laki-laki, anak laki-laki itu tetangganya, Ustaz, bagaimana? Nah, jadi yang terkait hukum itu adalah khusus yang menyusu kepada keluarga yang disusui dan tidak sebaliknya.
Ya. Dalam arti bahwa kalau disusui ini laki-laki yang disusui, perempuan. Nah, perempuan. Nah, perempuan ini kan mahram bagi semua laki-laki yang ada di pihak ibu yang menyusuinya. Jadi semua laki-laki yang ada di pihak situ menjadi mahram bagi dia. Tapi tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Artinya yang perempuan di situ tidak mahram bagi yang di pihak yang menyusui. Paham ya? Nah, tidak seperti itu. Jadi ini hanya satu sisi. Jadi yang menyusui ini adalah seorang wanita. Semua laki-laki yang ada di pihak ibu susunya, suaminya ibu susu, ya kan? Ayahnya ibu susu, nah kemudian anak-anaknya, cucu-cucunya ke bawah, itu menjadi mahram bagi ini. Tapi tidak sebaliknya. Artinya saudara laki-laki ini pun akan bisa menikahi saudara sesusuan perempuan, saudara sesusuannya itu adik. Kan ini ponakan ini kan ada saudara laki-lakinya. Nah, kan di anaknya tetangga itu kan saudara sesusuannya, saudaranya itu kan ada perempuan. Apakah saudaranya nih, saudara laki-laki ini boleh menikahi saudara sesusuan perempuan adik? Boleh karena tidak ada hubungan. Ya. Yang ada hubungan ini yang menyusu saja kan? Ya. Nah, yang ada hubungannya yang menyusu saja. Jadi tetangga sekarang kan berjauhan, jadi harus alhamdulillah sudah biasa ketemu. Tapi menyusunya itu 5 kali ya? Iya, sering kan. Sering. Sering kalau keluar mengajar. Dan umur di bawah 2 tahun. Ya. Ya, jadi tidak boleh lagi. Ya. Ada batasnya. Memang umur persusuan yaitu 2 tahun. Lewat dari 2 tahun tidak dianggap. Itu pun 5 kali menyusu. Jadi makanan pokoknya. Iya. Ya, walaupun sudah balik baru menyusu. Karena mau jadikan mahram. Bisa jadi banyak mahramnya kalau begitu. Yang lain ada? Bil musaharah. Bibinya bibinya istri kan? Iya, masuk tadi itu. Masuk tadi ke ta'kitan. Iya. Seseorang dengan bibinya dari arah ayah atau ibu atau ponakannya dari anak perempuan atau anak laki-laki. Nah, ta'kitan itu masuk ta'kitan, ya. Satu saat bisa. Bibi muda. Iya. Nah, yang lain ada? Tidak lagi kita tutup. Wa naktafi bihadzal qada. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.